Halo, perkenalkan nama saya Marcel Kevin Teguh Siagian dengan NIM 123140054. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas 4 dari praktikum Sistem Operasi kelas RD. Di sini saya akan membahas tentang modul 4 dari praktikum. Pada modul ini kita membahas mengenai manajemen proses Linux Ubuntu. Nah, di sini untuk dasar teori dari praktikum ini sendiri adalah kita akan menggunakan Linux yang merupakan sistem operasi yang multi-user dan memungkinkan tidak hanya satu user saja yang berjalan pada waktu yang sama. Nah, dan juga pada Linux itu memiliki parent proses, yaitu proses yang membuat proses lain pada saat runtime. Kemudian child proses, yaitu proses yang dibuat oleh proses lain pada saat runtime. Kemudian ada kernel. Linux memiliki kernel yang terdiri dari sejumlah modul dan komponen yang memiliki bagian inti sistem operasi. Kemudian ada terminal. Terminal Linux itu sendiri merupakan baris perintah yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui perintah-perintah tertentu. Nah, perintahnya itu ada banyak, contohnya ada PS, yaitu perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang proses yang sedang berjalan pada sistem. Kemudian ada perintah top, perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi real time tentang pemakaian sumber daya sistem seperti penggunaan CPU dan memori pada setiap proses yang sedang berjalan. Kemudian ada perintah kill, yaitu perintah untuk menghentikan proses yang sedang berjalan. Kemudian ada flag. Flag adalah opsi tambahan pada perintah yang memberikan perintah tambahan yang dapat mempengaruhi cara kerja perintah. Kemudian ada output. Setiap perintah Linux akan menghasilkan output yang ditampilkan di terminal. Outputnya itu bisa berupa informasi atau hasil dari perintah yang dijalankan. Kemudian perintah dengan hak super user. Pada Linux, kita memiliki beberapa perintah yang memerlukan hak super user atau hak administratif untuk menjalankan perintah tersebut. Jadi cara kita mengakses hak super user ini, kita dapat menggunakan sudo su, yaitu yang mana kita akan mendapatkan hak akses sebagai root. Kemudian ada bantuan. Di sini sebagai besar perintah Linux itu memiliki dokumentasi bantuan atau manual yang dapat diakses seperti perintah man. Nah, kemudian pada tabel 1 ada daftar perintah dari Linux. Nah, di sini ada perintah-perintah dasar yaitu ls, cd, mkdir, rm, dan yang lainnya. Nah, percobaan pertama, kita akan memahami perintah dasar Linux. Pertama, kita harus siapkan dulu terminal pada sistem operasi dengan cara menggunakan shortcut keyboard. Buka terminal dengan menekan tombol Ctrl plus Alt plus T secara bersamaan. Nah, di sini kita akan coba Ctrl Alt plus T. Ada kesalahan. Oke. Nah, di sini untuk terminalnya kita buat ke kanan aja. Nah, selain menggunakan shortcut, kita juga dapat mencari melalui sini. Kiri bawah ini ada show apps. Nah, sekarang kita melanjutkan aktivitas penginstalan pada aplikasi Linux. Di sini contohnya kita akan menginstal aplikasi bernama Brave. Nah, untuk melakukan penginstalan, kita perlu mengakses super user. Berarti kita akan mengetikkan sudo su. Boleh kita enter. Setelahnya, kita akan diminta untuk memasukkan password dari Linux kita. Untuk password yang kita masukkan, itu tidak akan tampil di layar, tapi silakan kita lanjutkan aja, kemudian kita enter. Nah, di sini, tanda bahwa kita telah mengakses super user. Pada depan dari terminal ini, kita akan ditunjukkan kalimat atau kata root, kemudian nama dari Linux kita dan direktori saat ini. Nah, kemudian kita akan memastikan repository apt telah terupdate. Kita akan mengetikkan sudo apt/get update. Oke,
Kemudian kita lanjut menginstal aplikasi Brave dengan perintah sudo apt install Brave browser. Kemudian kita enter, kita tunggu. You never to locate package browser. Oke, kita akan coba perintah lagi seperti. Oke, di sini karena perintah sudo apt install Brave browser itu mengalami error, di sini ada error unable to locate package Brave browser. Nah, di sini saya menggunakan perintah lain, yaitu sudo snap install browser Brave. Nah, ini tuh sama aja. Nanti ini kita akan mendownload si Brave itu sendiri, aplikasi Brave. Nah, di sini kita tunggu aja. Mungkin akan cukup lama, mungkin waktu sekitar 12 menit. Kita coba lanjut ke perintah yang lainnya. Mungkin kita lanjutkan di terminal satu lagi aja. Di sini kita kembali masuk ke root sudo. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan pemrosesan aktivitas dan pengelolaan aplikasi. Di sini kita akan ketikkan ps, kita enter. Nah, di sini akan ditampilkan semua proses yang sedang berjalan pada sistem. Nah, di sini ada PID-nya 7435, ada TT-nya, ada time, dan ada CMD-nya. Di sini CMD, ada sudo, ada su, ada base, ada ps. Nah, jadi nilai sekarang sedang berjalan atau sedang runtime gitu. Kemudian di sini kita coba ps/p. Nah, di sini kurang lebih sama untuk zoomnya, tapi ini akan menampilkan semua proses yang berjalan, atau dia lebih tepatnya lebih detail, lebih banyak yang ditampilkan ketimbang perintah ps. Dengan menambahkan /e, kita akan mendapatkan lebih banyak proses yang sedang berjalan. Berikut juga dengan PID-nya gitu. Kemudian perintah ini akan menampilkan informasi detail tentang proses yang sedang berjalan pada sistem, seperti nama pengguna yang menjalankan proses, waktu mulai proses, dan sumber penggunaan daya. Kemudian di sini kita lanjutkan ke perintah ps/f. Kita enter. Nah, ini akan menampilkan daftar proses yang sudah berjalan untuk aplikasi tertentu yang telah dirumuskan berdasarkan penggunaan CPU, di mana perintah ini akan menampilkan daftar proses yang terkait dengan aplikasi. Itu untuk perintah yang ini. Nah, di sini Brave, coba kita cek dulu Brave-nya apakah sudah terinstall, dan masih belum terinstall. Tapi di sini kita coba aja ps store. Nah, di sini karena Brave belum terinstall, kita tidak bisa mengikuti yang ada di modul. Tapi kita bisa coba. Kita coba Firefox.
Hmm. Nah, karena si Brave belum terinstall dan saat ini kita sedang menjalankan Firefox, di sini saya akan menampilkan CPU yang digunakan oleh Firefox. Nah, di sini kelihatan ya ada PID, ada TTY, ada time, ada CMD. Nah, time ini kita udah pakai Firefox selama 12 menit. Nah, kemudian kita akan menampilkan informasi tentang proses yang sedang dijalankan oleh pengguna terkait dengan terminal saat ini. Perintah ini akan menampilkan informasi tentang proses yang sedang berjalan atau dijalankan oleh pengguna yang terkait dengan terminal. Nah, di sini perintah itu ps kemudian garis p kemudian lambang dolar dalam kurung TTY. Kita enter. Nah, jadi di sini adalah proses-proses yang saat ini sedang berjalan gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan ke yang ketiga. Yang ketiga, kita akan memantau proses berjalannya aplikasi. Menampilkan daftar proses yang sedang berjalan pada sistem. Perintah ini akan menampilkan daftar proses yang sedang berjalan pada sistem dan diurutkan berdasarkan penggunaan CPU. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah top. Kemudian kita enter. Nah, berikut ini adalah daftar proses yang sedang berjalan, berikut dengan usernya. Nah, di sini ada PID, user Arcel, yang menggunakan ini CPU paling banyak ya. Karena dia diurutkan berdasarkan penggunaan CPU. Ya, di sini ada 171,5, di sini terus update ya. Kemudian di sini ada genome cell, di sini akan update sekitar 3 detik sekali dia akan update. Nah, kemudian untuk keluar dari sini kita bisa mengetikkan Q. Nah, kita lanjut. Nah, di sini untuk menampilkan daftar proses yang berjalan, kita juga dapat mengurutkan berdasarkan penggunaan memori. Perintah ini akan menampilkan daftar proses yang sedang berjalan pada sistem, diurutkan berdasarkan penggunaan memori. Nah, di sini kita menambahkan top, kemudian garis O, kemudian persen mem, yang berarti memori. Kemudian kita enter. Oke, di sini kita coba lagi top persen. Nah, di sini kita bisa menampilkan ya proses yang berjalan dengan pengurutan memori yang digunakan. Nah, di sini tadi kita kan ngurutnya berdasarkan CPU. Kalau berdasarkan CPU yang paling tinggi adalah ini PID 1863, yaitu user cell, yaitu genome cell ini kan. Nah, tapi karena kita menampilkan berdasarkan memori, di sini pengguna memorinya paling banyak itu adalah Firefox, yaitu aplikasi yang sedang berjalan ini di kiri kita ini. Nah, itu untuk yang memorinya. Nah, kemudian untuk keluar kita sama seperti sebelumnya, ketikkan aja Q. Nah, kemudian kita akan menampilkan daftar proses yang sedang berjalan dengan interval refresh setiap 2 detik. Nah, jadi kita akan nampilin proses yang sedang berjalan, tapi intervalnya itu 2 detik. Kita ketikkan top, min D, kemudian 2 ini berarti 2 detik. Kita enter. Nah, di sini kita lihat setiap 2 detik sekali dia akan melakukan update. Oke, nah, update 2 detik, sudah 2 detik update lagi, 2 detik update lagi,
Nah, begitu seterusnya. Nah, untuk perintah ini seperti default top, berarti akan diurutkan berdasarkan penggunaan CPU. Kita keluar. Nah, kemudian kita akan menampilkan 10 proses teratas yang sedang berjalan pada sistem. Kita gunakan top, kemudian min n, berarti kita panggil proses, n itu mewakili jumlah 10. Berarti kita akan memanggil 10 proses teratas. Yang mana 10 proses teratas ini disorting berdasarkan beban kerja CPU yang digunakan. Jadi makin banyak CPU yang digunakan, dia akan makin tinggi untuk tingkatnya. Oke, kita keluar. Kemudian kita lanjut ke 4. Keempat, kita akan mengetikkan proses yang sedang berjalan. Nah, di sini contohnya kita tampilin dulu aja ps.out. Nah, di sini kita lihat nih, di sini ada proses yang saat ini sedang berjalan, ada banyak nih. Nah, sekarang kita mau coba kill salah satu dari proses ini. Nah, di sini mungkin kita coba kill yang ini aja, PID 17729. Nah, untuk melakukan kill ya, kita akan menggunakan perintah sudo kill, kemudian nomor PID-nya. Kita coba kill PID yang 17729. Kita enter. Di sini untuk proses 17729 itu sudah berhasil di kill dari si Firefox-nya. Nah, coba kita kill lagi si 17688. Sudah kill 17688. Di sini killnya itu sebenarnya udah berhasil. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 5. Pada nomor 5, silakan aplikasi Brave, Firefox, dan satu aplikasi yang ada di sistem operasi praktikal. Silakan Brave dan satu aplikasi, Brave, Firefox, dan satu aplikasi. Nah, berarti ini boleh kita tutup dulu aja. Di sini kita coba buka Brave. Kita tunggu aja. Wah. Di sini coba kita buka lagi Brave-nya. Tadi not responding ya. Sepertinya laptop saya kurang mendukung untuk melakukan atau untuk menjalankan beberapa aplikasi sekaligus. Coba kita load. Nah, di sini masih not responding. Nah, di sini kan kita disuruh untuk menjalankan berarti 3 aplikasi, yaitu Brave, Firefox, dan satu aplikasi lainnya.
Nah, di sini kemudian kita lakukan langkah-langkah manajemen proses mulai dari PS, stop, dan kill. Nah, di sini coba kita lakukan lagi. Ini kita buka di terminal. Berarti di sini kita coba gunain hanya Firefox saja karena dari device saya sendiri kurang mendukung. Kita bisa keluar. Kita tutup aja ya terminal sebelumnya, kemudian kita buka terminal baru, kita sudo masuk lagi. Kemudian di sini kita paste. Nah, di sini PS ini kita nampilin sistem yang sedang berjalan, kemudian kita coba top. Nah, topnya ini yaitu penggunaan CPU-nya itu ada di Genome Cell 24,sekian%. Nah, kita keluar, kita coba PS out. Nah, di PS out ini coba kita lakukan kill ya. Kita kill lagi, coba sudo kill. Di sini coba kita cari yang kita kill itu. tiga 14. Coba kita enter. Oh, PID-nya salah ya. Di sini karena PID salah. Coba di sini. Copy. Copy. 3. Nah, di sini kill-nya udah berhasil. Kita coba kill lagi. Nah, di sini kita coba kill proses 10 teratas saja. Nah, di sini ada Firefox. Di sini bisa kita keluar. Di sini Firefox kita dapat ID-nya itu 3144. Coba kita kill, sudo kill 3144. Enter. Nah, karena kill-nya berhasil dan kita di sini mengkill si aplikasi Firefox, ini PID dari si Firefox ya, bukan PID dari proses yang berjalan di Firefox. Maka si aplikasi Firefox itu sendiri akan tertutup, begitu. Kesimpulannya, dengan mempelajari manajemen proses pada sistem operasi Linux, kita dapat memantau atau memperhatikan proses yang saat ini sedang berjalan, aplikasi yang saat ini sedang berjalan, dan juga sistem atau aplikasi yang menggunakan CPU paling banyak atau memori paling banyak. Kita juga dapat menghentikan aplikasi atau proses yang kita ingin hentikan. Sekian aja untuk praktikum, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akan lanjutkan ke tugas. Baik, di sini akan saya lanjutkan untuk tugasnya, yaitu membuat skema pengolahan file. Yang pertama, kita akan melakukan penginstalan 2 aplikasi baru, seperti pada poin pertama pada latihan atau praktikum. Menggunakan sudo apt-get install atau yang lainnya. Kemudian aplikasi sesuai dengan keinginan dan tidak diperbolehkan sama.
Nah, di sini kita akan buka terminalnya. Kita pakai shortcut Ctrl plus Alt plus T. Nah, di sini kita akan menginstal dua aplikasi. Sebelumnya kita harus masuk dulu ke rootnya, sudo su. Kemudian kita masukkan password kita, enter. Nah, kemudian kita coba sudo apt get update. Coba kita update dulu. Kita tunggu aja sampai selesai. Oh ya, di sini untuk update-nya sudah selesai. Kita akan melanjutkan mendownload aplikasi yang bernama WhatsApp. WhatsApp ini adalah aplikasi WhatsApp versi Linux. Kita gunakan perintah sudo snap WhatsApp. Di sini sudo snap install WhatsApp. Kita enter. Kemudian kita akan tunggu terminalnya untuk mencari atau mendownload aplikasi dari si WhatsApp itu sendiri. Nah, di sini kita akan tunggu aja. Kemudian sembari menunggu instalasi dari WhatsApp, di sini kita akan menginstal aplikasi satunya, yaitu Notepad++. Kita akan mempraktikkan perintah yang sama, yaitu sudo snap install dan nama aplikasinya, yaitu Notepad++. Di sini instalasinya sedang berjalan, dan kita tunggu aja. Mungkin untuk instalasi download itu akan berlangsung cukup lama, jadi akan saya skip sampai ke tahap di mana aplikasinya sudah terinstall. Baik, di sini untuk WhatsApp dan Notepad-nya sudah terinstall, dan kemudian kita akan lanjutkan ke perintah selanjutnya. Oke, pada step yang kedua kita diminta untuk menjalankan kedua aplikasi menggunakan perintah pada terminal. Kita akan coba jalankan aplikasi yang pertama, itu WhatsApp. Kita tinggal ketikkan aja nama aplikasinya, WhatsApp. Kita enter. Kemudian kita tunggu aja, karena di sini komputernya tidak cukup cepat ya. Oke, kemudian di sini untuk langkah ketiganya, kita sambil menunggu, kita lihat dulu. Melakukan manajemen pemrosesan mulai dari PS dan top pada kedua aplikasi yang sedang berjalan. Nah, PS dan top. Nah, di sini coba kita buka terminal baru dan periksa dan buktikan kembali perbedaan hasil dari manajemen proses aplikasi ketika salah satu tidak berjalan dengan pemeriksaan PS dan top sesuai langkah pada latihan. Pada tiap line pemrosesan, buatlah sebuah file txt di identitas kalian dan tampilkan dengan perintah cat. Nah, kemudian di sini ada quest. Silakan lakukan mekanisme pemrosesan menggunakan hardtop mulai dari pemeriksa proses yang berjalan, mengelola dan menghentikan proses. Quest ini bersifat opsional dan merupakan nilai bonus atau tambah. Di sini kita lihat dulu untuk update-nya. Oke.
Jadi kita tutup aja untuk ininya, Firefox-nya, karena cukup berat membuka beberapa aplikasi sekaligus. Mungkin kita coba di sini aja, kita coba PS. Nah, di sini kalau kita ketikkan PS, dia akan menampilkan yang saat ini sedang berjalan gitu. Nah, yang saat ini berjalan itu ada di CMD, ada PS, perintah PS, dan ada bash. Nah, kemudian kita coba top. Nah, top ini akan menampilkan sistem atau proses yang sudah berjalan dengan informasi PID, user, PR, NI, VRT, kemudian rest, kemudian ada persenan CPU, ada persenan memori, kemudian ada time-nya, waktu berjalannya, kemudian ada comment. Nah, di sini yang menggunakan CPU paling banyak itu adalah Genome Cell dengan time-nya itu 7 menit 34 detik gitu. Nah, jadi Genome Cell ini terminal yang saat ini kita jalankan. Nah, di sini untuk update-nya udah selesai ya. Kita coba lagi membuka aplikasi WotC. Nah, di sini aplikasi WotC-nya udah terbuka, cuman yang cukup berat ya, jadi sulit untuk membukanya. Mungkin kita akan coba buka aplikasi yang satunya, yaitu tadi Oke, ini sangat berat ya di komputer saya. Oke, coba kita tambah lagi terminalnya. Di sini kita coba buka aplikasi Notepad plus. Kita coba lihat ya. Harusnya kalau komputernya nggak lemot, dia bisa nampilin Notepad-nya juga. Nah, di sini Notepad-nya udah terbuka. Yang ini, yang tengah. Namun ini berat banget ya. Mungkin kita hide dulu aja aplikasinya. Nah, kita sekarang ke sini. Nah, sekarang di Oke, nah di sini kita bisa lihat ya. Di sini itu dia udah terupdate untuk Genome Cell itu. Di sini sih jadi 10 menit. Kemudian untuk yang coba kita buka aplikasi ini ya. Ini Notepad-nya coba kita tutup aja gini. Nah, di Notepad-nya ya. Tadi sebelumnya ini ada di sini ada Wine Server tadi. Wine Server itu merupakan itu merupakan bagian dari si Notepad++ gitu. Nah, kemudian tadi ada WotC. Tuh, ada WotC. Coba kita queue aja. Nah, di sini ada WotC. WotC ini terupdate dengan waktu 3 menit. Jadi WotC itu tadi semenjak kita panggil dia udah 3 menit. Nah, WotC ini udah berjalan nih. Coba nih kita buka di kanan aja. Nah, coba yang di kiri kita buka WotC ya. Nah, sekarang coba kita lihat PID dari si WotC. Di sini PID dari WotC itu adalah
4206. Di sebelumnya itu kita diminta untuk nampilin PS dan topnya. Nah, di sini PS sebelumnya kan ini ada base dan PS doang. Coba kita PS lagi nih. Nah, jadi untuk PS itu masih sama, tapi topnya coba kita sorting 10 teratas ya. Top. Nah, di sini untuk topnya itu 10 teratas itu ada WOTC yang menggunakan CPU paling banyak, ini 105 tadi. Nah, kemudian ada Genome Cell, ada yang lain-lainnya gitu. Nah, ini pengurutannya berdasarkan CPU ya. Nah, kita keluar lagi dari topnya. Nah, sekarang kita coba buka hardtop, yaitu quest yang opsional itu. Kita coba. Nah, ini hardtop ya. Di hardtop ini informasinya itu lebih detail dibandingin top. Kemudian di sini ada juga perintah untuk setup, search, filter, tree. Kalau kita ketikkan F5, kemudian ada sort by, ada nice lagi, ada kill, F9. Nah, kemudian untuk F10 nya kita bisa quit. Nah, sekarang kita tadi diminta untuk mencoba melakukan kill. Kita coba F9. Nah, di sini kita coba F9. Nah, jadi karena tadi kita udah F9, kita udah kill aplikasi yang berjalan tadi, WOTC sama si Notepad. Nah, coba kita lihat di sini ya. Nah, udah nggak jalan nggak? Coba, dia udah limit. Coba kita jalanin lagi si WOTC-nya aja, biar nggak berat ya. Terminal si ini coba ditutup ya. Sini WOTC-nya kita buka lagi. Kita lihat perubahan di sini di hardtop ya. Nah, kita lihat di sini ada nih. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, kita sini coba hardtop ini coba kita sorting ya. Ketikkan F6 ini sort by. Jadi kita mau sorting by apa nih? Coba kita ke F6. Coba kita ke F9 lagi ya. Kita coba kill lagi menggunakan hardtop. Kita coba hapus ya. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba contohnya yang mana nih? Yang mana mau kita kill? Di sini kita coba pilih si nah, mungkin kita coba pilih sini ya. GDM 3. Itu dia ada di 25, coba. Nah, kita udah pilih, kemudian kita enter.
Nah, jadi tuh killer udah berhasil. Sekarang kita coba keluar aja dari hotop ya. Nah, kita udah keluar dari hotopnya. Sekarang kita coba buat lagi top 10 ya. Nah, di sini kita kill manual, kita nggak pakai hotop. Tadi kita udah coba pakai hotop. Jadi kalau pakai hotop kita nge-kill, kita pilih gitu, bisa pakai arrow atas bawah, top bottom itu. Nah, sekarang kita coba kill si Watsi dengan menggunakan PID yang kita lihat dari top. Nah, di sini kita coba cari ini Watsi, PID-nya ini 5101. Nah, kita gunakan perintah sudo kill 5101. Kita enter. Nah, jadi karena kita kill, aplikasinya otomatis akan tertutup. Nah, sekarang kita udah selesai untuk tugasnya. Kita udah bandingin perbedaannya saat dia ada aplikasi berjalan, di sini ada tambahan WotC, dan saat dia nggak ada aplikasi berjalan, dia hanya menampilkan sistemnya atau aplikasi-aplikasi bawaan yang memang sudah start prosesnya. Mungkin kurang lebih begitu aja untuk video tugasnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.